Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang teori belajar Robert M. Gagné yang beranggotakan saya sendiri, Nosi Setianingrum, NIM 043, dan saya Erika Irhas Egarwati, NIM 037. Saya Rizka Nur Maimuna dengan NIM 048. Saya Ardian Brigida Aryani NIM 058. Sok-sok Gagné. Gagné adalah yang berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang mengubah tingkah lakunya secara cukup cepat, sehingga merubah yang serupa tidak perlu terjadi ulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. Menurut Gagné, indikator dari belajar seseorang individu adalah apabila individu tersebut dapat mengamati adanya perubahan tingkah laku pada diri sendiri dan perubahan tersebut bertahan lama. Gagné juga sok-sok menganalogikan proses belajar sebagaimana pemrosesan informasi pada komputer. Menurut Gagné, belajar dianggap sebagai transformasi input menjadi output seperti yang lazim pada sebuah komputer. B. Kategori kemampuan menurut teori belajar Gagné. Menurut Gagné ada 5 kategori kemampuan belajar, yaitu A. Keterampilan intelektual atau kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya melalui penggunaan lambang. Keterampilan meliputi 1. Sosial dan mata rantai, atau menghubungkan suatu lambang dengan suatu fakta atau kejadian. 2. Diskriminasi, atau membedakan suatu lambang dengan lambang lain. 3. Konsep, atau mengidentifikasikan suatu pengertian atau prosedur. 4. Kaidah, mengombinasikan beberapa konsep dengan suatu cara. 5. Kaidah lebih tinggi, atau menggunakan berbagai kaidah dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, B. Strategi atau siasat kognitif, yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. C. Informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. D. Keterampilan motorik, yaitu keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. E. Sikap, yaitu keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi atau bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif atau emosional, aspek kognitif, dan unjuk perbuatan. Tom Miarso 2004 halaman 551. Selanjutnya poin C, yaitu aplikasi teori belajar sibernetik dalam teori belajar Gagné. Teori Gagné dan Briggs mendeskripsikan adanya kapasitas belajar, peristiwa pembelajaran, pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Mengenai kapasitas belajar, kaitannya dengan belajar untuk kerja dirumuskan oleh Gagné sebagai berikut. A. Informasi verbal menyatakan informasi. B. Kemampuan intelektual menggunakan simbol untuk berinteraksi dengan lingkungan. C. Diskriminasi membedakan perangsang yang memiliki dimensi fisik yang berlainan. D. Konsep konkret mengidentifikasi contoh-contoh konkret. E. Kaidah menunjukkan aplikasi suatu kaidah atau konsep abstrak. F. Mengklasifikasi contoh-contoh dengan menggunakan ungkapan verbal atau definisi. G. Kaidah tingkat lebih tinggi mengembangkan kaidah baru untuk memecahkan masalah. H. Strategi kognitif mengembangkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah. I. Menggunakan berbagai cara untuk mengontrol proses belajar dan atau berpikir. J. Sikap memilih berperilaku dengan cara tertentu. Dan yang K, yang terakhir, keterampilan motorik melakukan gerakan tubuh yang luas, cekatan, serta dengan urutan yang benar. Yang D. Model pembelajaran dalam teori belajar Gagné. Ada 9 peristiwa belajar yang menjadi model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar.
Kesembilan peristiwa pembelajaran yang ada pada setiap fase belajar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan perhatian. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran pada siswa. Yang ketiga, merangsang ingatan pada materi persyarat. Yang empat, menyajikan bahan perangsang. 5. Memberi bimbingan belajar. 6. Menampilkan untuk kerja. 7. Memberikan umpan balik. 8. Menilai untuk kerja. Dan 9. Meningkatkan retensi. Selanjutnya level belajar menurut teori belajar Gagner. Ada 8 level belajar. 1. Level tanda-tanda. Belajar muncul tanpa ada tindakan terhadap emosi, ketakutan, dan kesenangan. Contohnya, respon yang diberikan bersifat emosional dan tidak dapat diartikan. 2. Level stimulus respons. Belajar ditandai dengan stimulus dan respon berupa bantuan belajar. Contohnya pengulangan kata yang diucapkan guru. 3. Level merangkai atau chaining. Menggabungkan tingkah laku stimulus respon sederhana untuk membentuk tahap tindakan individu. Contohnya penggunaan pensil untuk menyalin kata-kata dan menulis angka secara berurutan. 4. Level verbal chaining. Menamai benda dan menggunakan sifat untuk menamai benda. Contohnya mengenal nama variabel dan menulis suatu angka. 5. Level beragam perbedaan belajar. Menempatkan suatu objek dengan satu atau lebih sifat umum dalam satu set. Contohnya membedakan garis untuk kemiringan yang berbeda. 6. Level konsep belajar. Mengidentifikasi objek dan kejadian yang kelihatannya berbeda dari khasnya. Contohnya mengetahui bagian-bagian yang diukur. 7. Level prinsip belajar. Mengkombinasikan konsep-konsep yang telah dimiliki. Contohnya keterampilan untuk membaca data dari sumbu X dan menginterpretasikan grafik. 8. Level problem solving. Kemampuan untuk mencari penyelesaian dari suatu masalah. Contohnya menginterpretasikan grafik dan garis dari pertumbuhan. Selanjutnya F. Hasil belajar menurut teori belajar Gagner. Ada 5 hasil belajar. 1. Informasi verbal. Informasi yang didapatkan dari kata yang diucapkan seseorang dari membaca, televisi, radio, dan lainnya. 2. Keterampilan-keterampilan atau intellectual skill. Keterampilan intelektual dalam pembelajaran IPA berupa A. Keterampilan intelektual diskriminatif. Keterampilan membedakan air bersih dengan air yang tercemar dengan percobaan. B. Keterampilan intelektual konsep konkret. Pernapasan mengeluarkan uap dan karbon dioksida. C. Keterampilan konsep terdefinisi. Kegiatan memberikan penjelasan mengenai mencair, membeku, mendidih. D. Keterampilan konsep aturan. Kegiatan mendemonstrasikan bahwa semua benda dari besi akan berkarat jika berada di udara terbuka. 3. Strategi kognitif atau kognitif strategis. Pada strategi ini lebih mengarah pada pengendalian tingkah laku peserta didik itu sendiri. 4. Sikap-sikap. Sikap adalah pembawaan peserta didik yang dapat dipelajari dan mempengaruhi tingkah laku terhadap benda-benda. Dalam pembelajaran IPA, ditanamkan sikap kehati-hatian dalam menggunakan alat-alat kaca saat melakukan eksperimen. 5. Keterampilan-keterampilan atau motor skill. Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan peserta didik secara fisik, tetapi kegiatan motorik yang digabungkan dengan keterampilan intelektual. Pada pembelajaran IPA, penggunaan berbagai alat IPA seperti pipa kapiler dan termometer. D. Teori pemrosesan informasi.
Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa perkembangan merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Nah, menurut teori pembelajaran Gegne ini, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase. Yang pertama yaitu fase motivasi. Dibuktikan bahwa siswa harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa dengan belajar, maka pelajar akan mendapatkan hadiah. Yang kedua yaitu fase pengenalan. Fase ini siswa harus memberikan perhatian jika belajar akan terjadi. Yang ketiga yaitu fase perolehan. Bila siswa memberikan informasi yang relevan, maka ia tetap siap untuk menerima pelajaran. Yang keempat yaitu fase retensi. Fase ini merupakan informasi yang baru diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Yang kelima yaitu fase pemanggilan atau recall. Bagian penting dalam belajar adalah memperoleh hubungan dengan apa yang telah dipelajari dengan memanggil atau recall informasi. Yang kelima yaitu fase pemanggilan atau recall. Bagian penting dalam belajar adalah memperoleh hubungan dengan apa yang telah dipelajari, yaitu dengan memanggil atau recall informasi. Yang keenam, fase generalisasi. Fase ini biasanya digunakan untuk menerima informasi. Jika kurang nilainya, jika tidak ada, dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Jadi, generalisasi atau transfer informasi pada situasi-situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. Ketujuh yaitu fase penampilan. Para siswa harus memperhatikan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Yang kedelapan yaitu fase umpan balik. Fase ini siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka, yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang akan diajarkan atau telah diajarkan. Nah, kemudian yaitu poin H, langkah-langkah menanamkan rasa percaya diri pada siswa dalam konteks belajar teori Gegne sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menggunakan suatu patokan atau standar yang menimbulkan siswa dapat mencapai keberhasilan. Yang kedua, yaitu memberi tugas yang sukar tetapi cukup realistis untuk diselesaikan atau sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, yaitu menyajikan materi secara bertahap sesuai dengan urutan dan tingkat kesukarannya. 4. Menyediakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, yaitu mengadakan komunikasi nonverbal dalam kegiatan pembelajaran. Masuki poin terakhir, yaitu implementasi atau penerapan teori Gegne dalam pembelajaran. Berdasarkan konsep 9 kondisi instruktural Gegne, maka kita bisa menyusun rancangan kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang hutan. Yang pertama yaitu memperoleh perhatian, di mana guru dalam memberikan stimulus kepada siswa dengan cara meyakinkan siswa bahwa mempelajari materi tersebut penting. Contohnya, mengenalkan hutan dengan cara mengajak siswa seolah-olah camping, dengan mendekorasi ruangan kelas seperti hutan ketika ada kegiatan dilaksanakan biar siswa memperlihatkan kemampuan menolong dirinya sendiri serta bersosialisasi dengan temannya. Yang kedua yaitu memberikan informasi tujuan pembelajaran. Agar siswa mengetahui tujuan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Contohnya, kegiatan diawali dengan tanya jawab. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, lanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu merangsang siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Contohnya, di pertemuan berikutnya, siswa mengingat kembali pengetahuan yang telah diajarkan oleh gurunya. Seperti mengklasifikasi gambar yang berkaitan dengan hutan atau bukan hutan. 4. Menyajikan stimulus. Menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara guru menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang. Contoh, guru menyampaikan materi hutan dengan bercerita menggunakan wayang hutan. 5. Memberikan bimbingan pada siswa. Guru harus membimbing siswa dalam proses belajarnya sehingga siswa dapat
tepat terarah dalam pembelajarannya. Contoh, kegiatan berupa membuat peta pikiran di atas sebuah kertas besar atau papan tulis dengan spidol warna-warni. Guru menuliskan kata hutan di tengah papan. Ajukan pertanyaan misalnya, kalau mendengar kata hutan, apa yang terlintas di pikiranmu? Selanjutnya yang keenam, memancing kinerja, yaitu memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari waktu itu. Contohnya, di pertemuan berikutnya, untuk siswa, kegiatan berupa membuat gambar hutan, dan guru dapat memancing siswa untuk bercerita tentang hutan melalui gambar yang telah siswa buat. Yang ketujuh, memberikan feedback. Memberikan feedback atau balikan dengan memberitahukan kepada murid apakah hasil pembelajarannya baik atau tidak. Misalnya, ketika siswa menunjukkan maket hutan buatannya, guru dapat mengajukan pujian atau mengajukan beberapa pertanyaan yang memancing siswa untuk menceritakan hasil karyanya. Selanjutnya, 8. Menilai hasil belajar. Menilai hasil belajar dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengetahui apakah ia telah benar menguasai bahan pelajaran itu, dengan memberikan beberapa soal. Misalnya, gambar pohon, batu, jamur, dan lain-lain. Ajakan siswa bercerita di depan kelas sekitar 1-2 menit mengenai kata atau gambar tersebut. Guru dapat merekam cerita siswa tersebut dan memutarnya kembali setelah siswa selesai bercerita. Ajakan siswa mendengarkan suaranya sendiri. 9. Mengusahakan transfer dengan memberikan contoh-contoh tambahan untuk menggeneralisasi apa yang telah dipelajari itu sehingga ia dapat menggunakannya dalam situasi-situasi lain. Contohnya, ajak siswa membaca atau melihat gambar, atau mendengar guru membacakan koran anak, atau misalnya dalam lembar anak koran Kompas edisi Minggu Desember 2007 tentang pemanasan global. Ajak siswa kembali mengingat tema hutan dengan mengajak siswa menanam biji dari buah yang bisa mereka makan dan jadikan ini proyek berkelanjutan, atau menanam dan merawat pohon yang nantinya tumbuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.